Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ungkapan rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan pengertian lainnya, rendah hati adalah sikap baik hati. Dengan jelas bahwa ungkapan rendah hati merupakan sikap yang sangat baik di mata semua orang. Rendah hati adalah sikap yang sangat mulia dan sangat baik di mata agama, budaya, suku, dan juga di mata orang lain. Bagaimana ya kira-kira orang yang rendah hati itu sahabat muslim? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Mungkin ketika kita melihat arti rendah hati sudah tahu bagaimana tujuan ungkapan tersebut. Jelas, tujuan ungkapan ini untuk sikap dan sifat seseorang yang umumnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya bisa dilihat dari sifat orang tertentu. Biasanya, orang yang bersikap rendah hati, dia mau mendengarkan nasihat dari orang lain, siap menerima kritikan, tidak mengagungkan dirinya, memandang semua orang itu sama, dan masih banyak lagi. Dari ciri tersebut, sudah banyak orang-orang dengan sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kamu sendiri orang yang sikapnya rendah hati banget, suka membantu, tidak sombong, dan rajin menabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmat atau kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Beliau adalah contoh manusia sempurna yang layak menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Tentu saja kehadiran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah tidak sekadar sebagai pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sebagai Rasul pembawa risalah Islam yang penerapannya adalah pasti mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diakui secara luas merupakan manusia istimewa, baik sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun karena perangainya. Para sahabat dan lawannya pun mengakui kedudukannya yang tinggi itu. Namun dia tak merasa perlu untuk bersikap congkak. Sebaliknya, ia sangat rendah hati. Seperti saat berkumpul, Rasul tak mengizinkan para sahabatnya berdiri atau menyambutnya ketika datang. Tulusnya cinta kepada para sahabatnya membuat Rasulullah merasa tak perlu diperlakukan dengan sikap penghormatan berlebihan. Ia duduk sama rendahnya dengan para sahabat dan berdiri sama tingginya. Statusnya yang mulia tak mencegahnya untuk berbaur. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dan sahabatnya menyembelih seekor domba. Tugas pun dibagi di antara para sahabat untuk mengolah daging domba tersebut. Ada yang mencari kayu bakar, menyiapkan tempat memasak, serta mengolah daging dan memasaknya. Utusan Allah itu melibatkan diri dalam pembagian tugas tersebut, yaitu mencari kayu bakar. Para sahabat tentu tak enak hati melihat junjungan mereka ikut bersusah payah mencari kayu bakar. Mereka meminta Rasulullah tak usah repot ikut mencari kayu bakar. Namun dengan tenang menjawab para sahabatnya itu, saya tak ingin lain sendiri dibandingkan sahabat-sahabatku. Allah tak senang melihat seseorang berbeda dari sahabat-sahabatnya. Katanya menegaskan. Imam Syafi'i menyampaikan pandangannya, sifat rendah hati atau sering disebut tawadu, seperti yang ditunjukkan Rasulullah, akan menuntun orang pada keselamatan, menciptakan keakraban, juga menghilangkan kedengkian dan persengketaan. Rasa cinta menjadi buah dari sikap rendah hati ini. Cendekiawan muslim lainnya, Syekh Humais As-Said,
menyatakan, orang berakal tentu akan rendah hati. Kalau melihat orang lebih tua, orang rendah hati akan berkata, orang tua itu lebih dulu masuk Islam. Sedangkan kalau melihat orang yang lebih muda, diucapkannya bahwa dirinya lebih dulu berbuat dosa daripada si orang muda itu. Orang yang sebaya akan dianggap saudara oleh orang yang tawadu. Menurut Syekh Humais, sikap rendah hati itulah yang membuat orang tak sombong terhadap saudaranya dan tak menganggap remeh orang lain. Jejak kerendahan hati Rasulullah tersingkap tak kala ia memimpin majelis yang disesaki kaum muslim. Kala itu, Jabir bin Abdillah Bajali duduk di bibir pintu. Nabi mengetahuinya dan segera mengambil kain baju yang dimilikinya, kemudian melipatnya. Dengan ramah, beliau memberikan lipatan itu kepada Jabir sambil memintanya untuk duduk di lipatan kain itu sebagai alas. Jabir meraih kain itu. Jabir tak menggunakan lipatan itu untuk diduduki sebagai alas, tetapi mengusapkannya ke wajahnya sebagai tanda hormat kepada Rasulullah. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengembalikannya kepada Rasul dan mengatakan, semoga engkau selalu dimuliakan Allah sebagaimana engkau memuliakan aku. Orang yang rendah hati atau tawadu akan menghindari sifat memandang rendah orang lain. Justru ia akan memuliakan manusia dengan ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah. Banyak orang yang menyangka rendah hati itu identik dengan menghinakan diri. Padahal, sehebat apapun manusia, ia pasti pernah berbuat salah atau dosa. Mereka merasa amalannya banyak, lantas memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal para anbiya dan salaf, mereka memiliki hati yang lebih bersih dibandingkan orang-orang setelahnya. Tetapi karakter rendah hati tetap mendominasi kepribadian mereka. Padahal dari sisi ilmu agama mereka ahli ibadah dan akhlaknya Masya Allah, sangat santun dan simpatik. Meski demikian, rasa takut pada Allah dan azab neraka senantiasa membayangi hidup mereka dan seakan-akan mereka belum beramal soleh secara maksimal. Nah, sahabat muslim, hakikat manusia menurut Islam memanglah sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun bukan berarti manusia boleh menyombongkan dirinya di hadapan Sang Pencipta maupun hamba-hambanya. Kita harus senantiasa bertawadu sebagai hamba Allah yang taat. Karena salah satu sifat orang yang bertawakal adalah orang yang selalu merendahkan diri dan hatinya. Selalu berperilaku layaknya padi, semakin berisi, semakin menunduk. Dan tidak melakukan perbuatan pamer dalam Islam, baik pamer dalam materi, ilmu, maupun pamer kekuasaan. Jangan sedih sebab kekurangan yang kamu miliki. Jangan sombong sebab kelebihan yang kamu punya. Tetaplah rendah hati dan kerjakan sesuatu yang berarti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.